Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati dan saya kagumi. Salam spektakuler bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga pertemuan pada hari ini dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya kendala sekalipun. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bersedia menyelesaikan sedikit waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan hari ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dunia pariwisata, masalah apa yang sekarang kita hadapi, dan solusi apa yang bisa kita berikan. Mari kita manfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga hasil pada pertemuan ini bisa membuahkan hasil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini dunia pariwisata mempunyai masalah yang sangat serius karena dampak dari wabah pandemi tersebut dan physical distancing yang sedang berlangsung saat ini. Mau tak mau, semua tempat wisata di berbagai wilayah mengharuskan untuk ditutup untuk menghindari penyebaran dari virus corona tersebut. Dampak daripada yang kita alami sebagai pegiat di bidang industri pariwisata yang paling kita rasakan adalah dari sektor ekonomi. Bukan hanya kita saja sebagai pengurus sebuah tempat wisata yang mengalami nasib susah seperti saat ini, tetapi semua mengalami nasib yang sama, seperti biro atau agen yang menjual paket wisata, kendaraan yang menyediakan akses bagi wisatawan, tempat penginapan, serta bisnis kecil ataupun besar yang garis besar konsumennya adalah wisatawan. Kalau wabah ini sampai berkepanjangan, kita tidak mempunyai pemasukan sama sekali, dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masing-masing untuk kedepannya. Di samping itu, masih banyak tempat wisata di sekitar kita yang masih ngeyel untuk tidak menutup proyek wisata tersebut, karena terpaksa mereka lakukan untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan juga masih banyak masyarakat yang berkeliaran di luar rumah dan melanggar kebijakan pemerintah yang sebagaimana sudah ditetapkan bahwa anjurannya untuk semua kegiatan dilakukan di rumah. Bahkan sebagian orang yang masih bisa bekerja diberi hari libur lebih, tetapi malah mereka gunakan untuk liburan ke tempat wisata. Mereka tidak ada takutnya dengan virus COVID-19 tersebut. Bahkan teguran dari pemerintah pun diabaikan, karena mereka juga sudah merasa bosan beberapa hari berada di rumah. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan bertambah lama berakhirnya pandemi ini, karena kurangnya kesadaran diri pada masyarakat kita masing-masing yang tidak berusaha untuk memutus rantai virus corona tersebut. Maka dari itu, kita sebagai pegiat di bidang industri pariwisata berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana kita bisa tetap mempunyai penghasilan tetapi tidak merugikan orang lain. Bagaimana caranya kita tetap bisa produktif walaupun hanya di rumah saja. Misalkan membuat sebuah hiburan atau konten tentang dunia pariwisata, menceritakan sedikit pengalaman kalian bekerja di dunia pariwisata, membuka kelas online atau hanya sekedar sharing online, atau hal lainnya yang bisa membuat sumber terbaru untuk memperoleh penghasilan, dan yang pastinya Anda senang melakukan hal terbaru tersebut, supaya Anda tidak merasa jenuh atau terpaksa melakukan hal terbaru tersebut. Karena kondisinya Anda sedang berada di rumah, tidak bukan Anda merasa terbebani oleh apa yang Anda lakukan. Dan dari hal terbaru tersebut, kita juga sudah bisa dikatakan berkontribusi memberikan manfaat untuk menghibur orang-orang yang ada di rumah melalui tontonan yang kita berikan. Tetapi hal tersebut juga bukan perkara yang mudah, karena di era milenial ini semua informasi bisa didapat dengan mudah dan cepat melalui internet. Maka kita harus bisa berinovasi dan sekreatif mungkin untuk memberikan sesuatu yang berbeda dan unik untuk disuguhkan kepada masyarakat. Di samping itu, kita harus memikirkan terobosan-terobosan terbaru untuk dunia pariwisata. Karena jika suatu saat pandemi ini sudah berakhir, tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan yang akan mengunjungi ke tempat wisata akan naik sangat pesat. Mengingat masyarakat pada saat wabah pandemi ini banyak melakukan aktivitas di rumah, dan pada saat wabah ini berakhir, sudah dipastikan mereka akan mengunjungi tempat wisata untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh selama di rumah dan merayakan sebuah kebebasan atas berakhirnya wabah pandemi ini. Maka dari itu, mari kita pikirkan terobosan dan pembaruan seperti apa yang ingin kita berikan untuk bisa menambah daya tarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Mungkin untuk saat ini kita bisa berbuat untuk memperbaiki fasilitas atau akses dari sebuah tempat wisata yang dirasa kurang dari kedua hal tersebut. Sehingga nantinya pada saat pandemi ini sudah berakhir, semua tempat wisata sudah
siap disuguhkan, dan pastinya ada hal pembaruan yang dirasa memberikan nilai yang berbeda dan unik. Dan di bulan suci yang penuh berkah ini, ada kalanya kita sebagai manusia harus saling membantu saudara kita sebangsa dan setanah air. Akibat dari pandemi ini, semua lapisan masyarakat mengalami nasib yang sama. Tidak perlu kaya untuk Anda bisa membantu, sebisa mungkin, dan tidak perlu banyak, yang penting cukup dan layak untuk diberikan kepada orang lain yang dirasa belum seberuntung kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan kepada Anda semua. Bagaimana tanggapan Anda, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang bisa kita berikan. Dan untuk mengimplementasikan apa yang saya semua paparkan tadi, tentu bukan hal yang mudah. Tetapi tidak ada yang mustahil untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama dan tanggung jawab atas kesadaran diri masing-masing. Jaga diri kalian, tetap produktif, dan berusaha untuk tetap berkontribusi. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberi kesehatan dan keselamatan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya, kurang lebih jika ada kesalahan kata, sikap, atau pendapat, mohon untuk berkenan dimaafkan. Lekas sembuh dan salam spektakuler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.